Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi pada video sebelumnya, yaitu tentang transformasi geometri. Pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk jenis transformasi geometri, yaitu rotasi dan dilatasi. Kita mulai untuk rotasi yang disebut juga sebagai perputaran, yaitu transformasi geometri berupa pergeseran atau pemindahan semua titik pada bidang geometri sepanjang busur lingkaran yang memiliki titik pusat lingkaran sebagai titik rotasi. Jadi yang menentukan bagaimana bayangan dari suatu rotasi itu adalah pusatnya dan besar perputarannya. Besar rotasi atau perputaran bisa bernilai positif ataupun negatif. Rotasi dinyatakan positif jika arahnya berlawanan arah dengan jarum jam. Artinya kalau dari sumbu X positif, maka berlawanan arah jarum jam maka ke arah atas atau ke arah kiri. Jadi untuk yang seperti ini nanti positif. Tetapi akan bernilai negatif jika searah dengan jarum jam, artinya ke bawah atau ke kanan. Nah, ini adalah sudut negatif. Kita bisa melihat dari gambar ini ada sumbu X dan sumbu Y, lalu kita memiliki titik P dengan koordinat X, Y. Nah, kalau P itu diputar dengan pusat 0,0, berarti kan terbentuk busur R ini. Nah, ini yang akan kita putar sebesar theta derajat. Dalam hal ini perputarannya ke arah bawah. Jadi di sini bayangannya adalah sepanjang busur yang sama. Jadi R-nya ini sama, tetapi letaknya berbeda sehingga untuk bayangan kita nyatakan sebagai X aksen, Y aksen. Nah, rotasi dengan pusat 0,0 seperti yang ada di gambar, bisa kita cari bayangannya menggunakan perkalian matrik. X aksen Y aksen sama dengan cos theta min sin theta cos theta kalikan XY. Jadi theta ini nanti diisi dengan sudut perputaran pada rotasi yang dilakukan. Boleh juga dengan tanpa menggunakan perkalian matrik, kita bisa menggunakan rumus-rumus ini. Rotasi dengan pusat X pusat 0,0 sebesar 90 derajat. Kalau dinyatakan 90 derajat berarti kan ini positif. Nama lainnya adalah 90 derajat berlawanan arah dengan jarum jam. Kita bisa membuat sumbu seperti ini. Nah, misalkan ini adalah titik X, Y. Ketika titik X, Y itu diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam, berarti kan dia akan berubah di atas seperti ini. Ini besarnya 90 derajat. Jadi perputarannya ke arah atas. Maka di sini kan bayangannya. Kalau kita lihat di sini antara X dan Y-nya kan akan berkebalikan. Kalau tadinya yang besar itu ke arah kanannya, sekarang yang lebih panjang itu yang ke arah atasnya. Berarti di sini kita balik Y, X. Nah, kalau misalnya tadi positif semua, sekarang kita lihat untuk bayangannya di sini kan terletak di kiri atas. Kalau kiri atas berarti negatif, positif, sehingga bayangannya adalah negatif Y, X. Nah, untuk yang kedua, kalau rotasinya dengan pusat 0,0 sebesar negatif 90 derajat. Misalkan kita gambarkan seperti ini. Pusatnya masih sama yaitu 0,0. Jadi saya punya di sini adalah X, Y. Kita putar 90 derajat searah jarum jam. Berarti harus siku-siku. Nah, misalnya seperti ini. Ini siku-siku. Tadinya X, Y. Sekarang kita balik menjadi Y, X. Yang tadinya positif semua, sekarang kan pindah ke bawah. Kalau di kanan bawah berarti positif, negatif. Sehingga di sini bayangan kalau tadinya X, Y diputar 90 derajat searah jarum jam, maka bayangannya menjadi Y, negatif
X. Yang ketiga, kita memiliki X, Y seperti ini, diputar 180 derajat. Untuk 180 derajat itu mau searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, hasilnya akan sama, karena 180 derajat itu kan garis lurus. Kalau kita putar 180 derajat seperti ini, membentuk garis lurus, berarti bayangannya kan seperti ini. Kalau kita lihat X dan Y-nya tidak kita balik karena di sini sebenarnya bentuknya sama, tetapi yang kita lihat adalah posisinya, sehingga akan menentukan bagaimana tanda dari X, Y. Jadi tadinya X, Y, sekarang tetap X, Y kalau 180 derajat. Cuma yang tadinya positif, positif karena di kanan atas, sekarang terletak di kiri bawah. Kiri berarti negatif, bawah berarti juga negatif, sehingga bayangannya adalah negatif X, negatif Y. Yang keempat, rotasi dengan pusat 0,0 sebesar 270 derajat. Misalnya seperti ini, saya memiliki X, Y. Kita putar. Nah, kita putar 270 derajat berlawanan arah jarum jam. Berarti ke arah atas. Kalau sampai di bawah sini, kan ini baru 180, berarti kita tambah lagi dengan 90. Nah, maka bentuknya sebenarnya untuk 90 derajat searah jarum jam itu akan sama dengan 270 derajat berlawanan arah jarum jam. Kalau kita jumlahkan 270 dengan 90, ini akan menjadi 360 atau satu putaran penuh. Jadi untuk poin B dan D itu sebenarnya titik yang sama, cuma bedanya kita pakai yang searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Hasilnya juga sama, yaitu Y, min X. Sedangkan yang kelima ini sebenarnya sama dengan yang A. Jadi negatif 270 derajat, artinya 270 derajat searah jarum jam akan sama dengan 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Bayangannya yaitu negatif Y, X. Itu untuk yang pusatnya 0,0. Sekarang kita lihat rotasi dengan pusat suatu titik, misalnya A, B, dengan besar perputaran yaitu θ. Kalau seperti ini, kita menggunakan perkalian matrik, yaitu X aksen Y aksen sama dengan cos min sin, sin cos, kalikan X kurangi A, Y kurangi B. A dan B ini adalah pusat, baru ditambah dengan pusatnya, yaitu A, B. Nah, karena di sini menggunakan nilai sin dan cos, kita harus mengingat lagi berapa nilai trigonometri dari sin θ, di mana θ ini kita ganti dengan sudut. Sudut juga tidak selalu lancip, jadi di sini kamu juga harus mengingat bagaimana cara menentukan nilai trigonometri di semua sudut. Yang biasa digunakan misalkan sin θ, θ-nya 30 derajat, berarti hasilnya adalah setengah, sin 45 derajat setengah akar 2, dan seterusnya. Kalau di kuadran 1 berarti yang di tabel ini bisa digunakan, tetapi kalau di kuadran 2, yang nilainya 90 sampai 180, maka nanti kita cari kesetaraannya dengan cara 180 kurangi θ. Nanti θ itu yang kita gunakan. Kalau di kuadran 3 berarti kita ubah dulu menjadi 180 ditambah θ, nanti θ yang kita sesuaikan dengan yang ada di tabel. Kuadran 4, 360 kurangi θ. Kalau sudutnya berupa sudut negatif, sin negatif θ itu sama saja dengan negatif sin θ. Tetapi kalau cos negatif θ akan sama dengan cos θ. Kita masuk ke contoh. Tentukan bayangan titik 2, negatif 3 jika dirotasikan dengan pusat 0,0. Yang pertama sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Di sini kita simbolkan sebagai X, Y. Jadi meskipun negatif tetap kita simbolkan X, Y titik awalnya. Lalu kalau diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam, bayangannya adalah negatif Y, X. Padahal Y-nya adalah negatif 3. Berarti negatif dari negatif 3,
X. X-nya adalah 2. Negatif kalikan negatif hasilnya positif sehingga bayangannya adalah 3,2. Untuk yang B, 90 derajat searah jarum jam, bayangannya adalah Y, min X. Y-nya adalah negatif 3, X-nya adalah 2. Berarti kalau min X, di sini kita dapatkan min 2. Yang ketiga, sebesar 180 derajat, maka bayangannya adalah negatif X, negatif Y. Kita masukkan angkanya negatif 2, negatif dari negatif 3. Hasilnya adalah negatif 2,3. Masuk ke contoh yang kedua, tentukan bayangan titik Q, berarti ini sebagai X, Y, jika diputar dengan pusat 3,1. Pusat berarti berlaku sebagai A, B. Sebesar 90 derajat berarti di sini sebagai theta. Karena pusatnya A, B berarti kita harus menggunakan cara perkalian matrik tadi. X aksen Y aksen sama dengan cos min sin cos kalikan X min A Y min B ditambah AB. Karena tetanya 90 derajat berarti kan kita masukkan seperti itu. Cos 90 adalah 0, min sin 90 berarti min 1, sin 90 adalah 1, cos 90 adalah 0. Kalikan X min A Y min B. Kita masukkan X min A berarti 4 min 3, Y min B berarti 5 min 1, ditambah AB berarti ditambah 3, 1. Untuk mengalikannya, 0 kali 1 ditambah negatif 1 kali 4, hasilnya adalah negatif 4. Sedangkan yang bawah, 1 kali 1 ditambah 0 kali 4, hasilnya adalah 1. Ditambahkan dengan 31, yaitu negatif 1, 2. Sehingga bayangan dari rotasi tadi yaitu negatif 1,2. Sekarang contoh yang ketiga, kita akan mencari hasil rotasi dari suatu garis. Tentukan bayangan dari garis 5x min Y sama dengan 8 jika dirotasikan dengan pusat 0,0 sebesar 180 derajat. Kita lihat di atas, kalau perputarannya 180 derajat, maka X, Y akan menjadi negatif X, negatif Y. Yang di sini, ini kan bayangan. Berarti sebenarnya min X itu adalah X aksen, min Y adalah Y aksen. Sehingga bisa kita tuliskan X aksen sama dengan min X, Y aksen sama dengan min Y. Kita ubah agar menjadi X dan Y, berarti untuk minnya kita pindah ruas. X sama dengan min X aksen, Y sama dengan min Y aksen. Ini adalah persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 dan 2 dalam bentuk X sama dengan dan Y sama dengan, ini akan kita substitusikan ke persamaan garis yang ada di soal, yaitu 5X min Y sama dengan 8, X diganti dengan min X aksen, Y diganti dengan min Y aksen, sehingga hasilnya adalah negatif 5X aksen ditambah Y aksen sama dengan 8. Itu adalah bayangannya. Bisa kita tuliskan dalam bentuk lain, min 5X plus Y sama dengan 8, atau kalau untuk X agar negatif, negatif ini akan menjadi positif, maka semua kita kalikan negatif. 5X min Y sama dengan negatif 8. Itu untuk rotasi. Kita lanjutkan jenis transformasi yang berikutnya, yaitu dilatasi atau perkalian. Dilatasi merupakan transformasi geometri yang memperbesar atau memperkecil suatu objek tanpa merubah bentuk awal objek tersebut. Dilatasi dilakukan jika diketahui pusat dilatasi dan faktor pengalinya. Kita lihat di sini ada sebuah segitiga besar, kita dilatasi menjadi segitiga yang lebih kecil, tetapi di sini bentuknya tetap sama. Dilatasi dipengaruhi oleh berapakah pusat dan faktor skala atau faktor pengalinya. Kalau pusatnya 0,0 dengan faktor skala K, maka titik X, Y akan menjadi K kali X, K kali Y. Jadi tinggal kita kalikan saja menjadi berapa kali lipat tergantung berapa faktor skalanya.
Untuk dilatasi yang pusatnya A, B dengan faktor skala K, maka harus masuk ke dalam rumus X aksen Y aksen sama dengan K kalikan X min A Y min B ditambah AB. Contoh yang pertama, tentukan bayangan titik M 4, -8 yang didilatasikan dengan pusat 0,0 dan faktor skala 2. Berarti faktor skala itu adalah nilai K. X, Y akan menjadi KX, KY. Berarti untuk titik ini tinggal kamu kalikan dengan K-nya yaitu 2. 2 kali 4, 2 kali negatif 8. Hasilnya adalah 8, negatif 16. Untuk yang kedua, tentukan bayangan titik P jika didilatasikan dengan pusat 4,2 dan faktor skala setengah. Titik awal maka ini sebagai X dan Y, pusat sebagai A, B. Kalau dimasukkan angkanya, X aksen Y aksen sama dengan setengah X min A, berarti negatif 6 kurangi 4. Y min B, berarti 4 kurangi 2, ditambah AB, yaitu 4 dan 2. Setengah kalikan negatif 6, negatif 4 menghasilkan negatif 10, 4 kurangi 2 menghasilkan 2. Setengah dikalikan dulu dengan angka ini menghasilkan negatif 51, baru ditambahkan dengan yang di belakang menghasilkan negatif 1 dan 3. Ini adalah bayangan dari titik P. Contoh yang ketiga, yang terakhir, tentukan bayangan garis Y sama dengan 5X min 1 yang didilatasikan dengan pusat 0,0 dan faktor skala 3. Kita ingat kalau pusatnya 0,0 dan faktor skala K, maka X, Y bayangannya menjadi KX, KY. Berarti karena faktor skala tadi 3, maka X, Y akan menjadi 3X, 3Y. Ini adalah X aksen dan Y aksen. X aksen sama dengan 3X, Y aksen sama dengan 3Y. Kemudian kita ubah menjadi X dan Y, maka 3 pindah ruas menjadi pembagian. Kita peroleh X sama dengan sepertiga X aksen, Y sama dengan sepertiga Y aksen. X dan Y ini kita substitusikan ke persamaan awal, diperoleh sepertiga Y aksen sama dengan 5/3 X aksen dikurangi 1. Karena ada penyebut 3, maka kedua ruas dikalikan dengan 3 menghasilkan Y aksen sama dengan 5X aksen dikurangi dengan 3. Ini adalah bayangan dari garis Y. Demikian video pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.